Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vigo Pratama. Saya dari kelas 12 Hija, ingin mengerjakan tugas UKK tentang eh, troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan WAN. Oke, pertama-tama kita harus masuk Winbox-nya dulu. Ini kita sudah di dalam Winbox. Habis itu kita masuk connect. Nah, setelah itu kita masuk ke sistem, ke identity, dan kita kasih nama router kita, yaitu R/Vigo. Apply. Oke, setelah ini kita masuk ke sistem lagi, kita beri password pada admin. Admin, password, yang password 1234, habis itu 1234, apply. Oke, apply. Oke, kita silang. Setelah itu kita ke IP lagi, kita ke DHCP client, tambah Ethernet 1, apply. Oke. Nah, untuk di Ethernet 1 ini sudah ada IP-nya. Kenapa? Karena IP di Ethernet 1 ini adalah IP si modem. Jadinya sudah otomatis ada. Oke. Setelah itu kita silang. Kita ke IP lagi. Kita ke addresses. Nah, sekarang kita memberi IP untuk Ethernet 2-nya. Di soal, kita disuruh memakai IP 192.168.100/25. Setelah itu kita beli interface-nya di Ether 2. Kita, sorry ini kurang titiknya. Kurang titik satu. Kurang titik satu. Oke, kita apply. Ini kita hapusnya dulu. Ya, udah hapus dulu. Apply. Oke, sudah. Habis itu di sini juga diperintahkan untuk memberi IP WLAN atau IP wireless. Di sini IP-nya ada 192.168.100/24. Interface-nya kita kasih WLAN. Kita apply. Oke. Nah, di sini WLAN-nya masih merah karena di bagian interface-nya kita belum nyalakan WLAN-nya. Kita checklist, kita masuk ke bagian WLAN-nya. Habis itu kita ganti modenya ke AP Bridge. Habis itu kita ganti SSD-nya jadi Vigo Set Proxy UKK. Oke, habis itu kita apply. Oke. Nah, ini sekarang kita sudah memiliki WLAN-nya. Ini kita bisa cek dulu di sini. Nah, sudah ada. Nah, setelah itu karena koneksi jaringannya kita ini belum ada, ini di sininya. Kita matikan terlebih dahulu. Nah, karena koneksi jaringan di sininya tidak ada, kita konekkan dulu dengan cara kita masuk ke IP. Habis itu kita ke DHCP server. Kita DHCP setup. Ethernet 2 di sininya. Next, next, next. Nah, di sininya kita ganti jadi 100. Karena di sini diperintahkan untuk mengisi DHC poolnya setelah berjumlah 99. Karena di sini sudah terpakai 1, jadi kita beri 100. Sudah, setelah ini kita next, next, next. Oke, yes. Di situ ada perintah juga suruh membuat DHCP pool pelan. Oke, kita next lagi, next, next.
Nah, belakangnya kita ganti lagi menjadi 100. Kita next lagi, next lagi, next lagi. Oke. Nah, teman-teman, sudah kan ini? Sudah connect koneksinya. Di situ kita masuk ke firewall, kita ke NAT, kita tambah NAT-nya. Di situ kita ke out interface-nya kita setting di Ether 2. Karena Ether 2 ini adalah kabel yang mengeluarkan jaringan. Jadi harus kita setting di Ether 2. Habis itu action-nya kita ganti ke masquerade. Kita apply. Oke. Oke, kita coba ping dulu di sininya. Kita harus login dulu di sini, admin. Tadi admin 1234. Kita ping ke Google, ping google.com. Coba. Oke, sekarang sudah bisa. Habis itu kita masuk ke bagian IP lagi, ke hotspot setup. Terus di hotspot interface ini kita beri WLAN 1, kita tinggal next, 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 next. Nah, DNS servernya ini kita kasih 8.8.8.8 dan kita kasih lagi bawahnya 8.8.4.4. Next lagi. Nah, DNS name ini kita kasih vigo.net. Ini DNS name ini fungsinya nanti untuk kita membuat voucher di Micmon. Nanti kita harus memasukkan DNS name yang sudah kita buat di dalam mikrotik ini, di dalam router ini. Oke, kita next. Passwordnya kita buat 1234. Next lagi. Oke. Habis itu kita masuk ke ini di Google. Kita masuk ke Micmonnya 127. Oke, sudah ada. Nah, untuk username-nya yaitu Micmon. Passwordnya 1234. Ini sudah dari sana ya, sudah dari domainnya. Oke, setelah login, kita delete dulu ini. Kita add router. Berarti kita kasih di sininya r/vigo. IP mikrotiknya. Nah, cara melihat IP mikrotik ini, kita tinggal masuk ke mikrotiknya lagi, settingan mikrotiknya lagi, ke Neo Winbox. Nah, ini adalah IP mikrotiknya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang pusing, tinggal nyari ke situ aja ya. Kita masuk ke Micmon lagi. Kita masukkan IP mikrotiknya 192.168.100.1. Name-nya kita kasih admin. Admin. Untuk passwordnya 1234. Oke, kita save dulu di sini. Oh, maaf guys, kita harus mengisi hotspot name-nya dulu. Kita kasih Vigo. Nah, ini DNS name tadi yang di hotspot setup, fungsinya untuk ini. Kita tambahkan di sini Vigo titik net. Oke, setelah itu kita save. Kita coba ping. Oke, di sini pingnya sudah oke ya. Tinggal kita konekkan. Setelah itu kita masuk ke bagian hotspot. Terus ke user profile. Add profile. Setelah itu kita kasih beri nama di sininya. Satu hari. Address punya sudah non. Nah, untuk ini adalah limit si
Setelah itu kita kasih di sininya 10 M flash 10 M. Ini tuh untuk menandakan bahwa si kecepatannya 10 M untuk mendownload 10 M, untuk upload 10 M. Expirednya kita ubah ke remove and record. Validasinya kita ganti oleh 1 day. Price-nya misalkan 5.000 saja. Setelah itu kita save. Selesai. Kita masuk ke user, ke generate. Habis itu, nah, di tugas saya di kertasnya suruh membuat 10 user random. Jadi kita membuat 10 usernya di sini nih. 20 user, mohon maaf. Nah, kita buat di sini 20 untuk A, passwordnya user modenya untuk username sama dengan password. Name range-nya kita setting di 4 aja supaya tidak banyak. Traffic-nya kita FI kan. Time limitnya tidak ada, udah guys. Begini, kita generate. Tunggu dulu loading. Nah, setelah itu kita print. Nah, sekarang voucher ini sudah bisa dipakai, digunakan. Mohon maaf, kita belum kasih ininya. Belum dikasih harganya, tapi udah tidak apa-apa. Ibarat nama begitu. Nah, setelah itu di dalam kertasnya juga di sini ada perintah kita disuruh untuk mengisi ini nih SNTP client. SNTP client. Oke, kita checklist enable-nya dan kita kasih di sininya 0.id titik full titik ntp titik org. Ini adalah ID SNTP induk buat di Indonesia ya guys. Dan ini satu titik ID titik full titik ntp titik org. Apply. Ternyata error. Jadi kita lewat saja ini. Habis itu kita disuruh untuk buat firewall agar IP 192.168.100.2 sampai 150.50 tidak dapat ping ke router. Oke, caranya kita masuk ke IP. Setelah itu ke firewall. Kita masuk ke filter rules. Kita tambah. Karena kita tidak bisa ping dari komputer ke router, jadi kita memakai chain-nya pakai input. Input port address-nya kita kasih di sini 192.168.100.2 slash 192.168.100.50. Nah, ini tuh jadinya IP ini dari 2 sampai ke 50 tidak bisa ngeping ke router. Ya, protokolnya kita kasih ICMP. In interface-nya kita kasih di Ether 2. Oke. Actionnya kita kasih drop. Setelah itu kita apply. Oke. Dan ini langsung kita tarik ke atas. Nah, dan ada lagi buat firewall agar IP 192.168.100.51 sampai 100 tidak dapat ping ke klien wireless. Oke. Karena ini dari komputer ke internet, jadi kita harus di generalnya kita chain-nya memilih forward untuk source-nya atau
ininya IP-nya kita kasih 192.168.100.51 sampai 192.168.100 mohon maaf 100.100. Nah, jadi IP komputer atau IP device kalian yang termasuk segini tidak melewati 100 tidak bisa connect ke Google. Kita di sini DST-nya tujuannya kita kasih ping Google 8.8.8.8. Itu protokolnya kita ganti TCP, interface-nya Ether 2. Untuk actionnya kita dropkan lagi, drop, oke, apply, oke, kita tarik lagi ke atas. Ya, sampai si drop ini ada di bawah, karena jika ada di bawah zoom kemungkinan bakalan gagal membloknya. Setelah itu kita ditugaskan lagi untuk memblocking file MP3 dan MKV. Oke, caranya kita masuk ke IP, ke web proxy. Setelah itu kita checklist enable-nya. Portnya ini bisa diganti, bisa tidak. Saya tidak menggantinya. CC administratornya di sini ada ditugaskan untuk memakai nama peserta. Oke, nama saya Go. Sekolah titik sch id. Ini kita checklist, kita apply. Nah, jangan dulu di oke, kita masuk dulu ke akses. Setelah itu kita tambahkan. Nah, di sini cara membloknya di sini. Kita masuk ke destination host. Masuk, kita tulis di sini .mp3. Habis itu actionnya kita ganti ke deny. Kita apply baru oke. Kita tambahkan lagi satu lagi belum di blok, titik mkv. Setelah itu ke actionnya kita masuk ke deny, itu apply, oke. Setelah itu kita masuk ke sini IP firewall, kita masuk ke NAT, kita tambah. Oke, untuk di generalnya change-nya kita kasih DST NAT dan protokolnya kita ganti MP, dan interface-nya kita ganti Ether 2. Actionnya nih, di sini actionnya kita ganti jadi redirect, dan si portnya itu dikasih ini nih, port yang 880 ini jadi dipindahkan ke firewall NAT yang tadi. Nah, ke sini. Karena di sana yang 880 kita kasih di sini 80 juga. Terus itu kita apply. Dan ini kita iniin dulu. Coba. Oh, sorry. Ini ternyata harus UDP. Apply. Oke. Nah, ya. Oke. Tugasnya sudah selesai semua. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.